Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Toyota Innova Zenix ini cukup banyak yang hujat ketika pertama kali keluar. Gimana enggak? Innova apa yang udah nggak ada mesin diesel malah jadi penggerak depan. Walaupun mobil ini sudah banyak improvement dibandingkan generasi sebelumnya, tapi banyak orang juga yang masih nggak suka dan nggak yakin sama mobil ini. Untuk itu di video kali ini kami akan membawakan 5 alasan untuk memiliki Zenix dan kenapa kamu harus mengganti mobil keluarga kalian ke Innova Zenix Hybrid. Alasan pertama untuk memiliki si Kijang Innova Zenix tipe Q Hybrid ini adalah karena fiturnya. Jadi ini generasi pertama Innova yang fiturnya udah nggak bisa lagi dibilang pelit. Fiturnya udah all out. Udah ada LED daytime running light, penerangannya sudah LED, masuknya udah smart entry, nyalainnya udah start stop engine, setir sudah balut kulit, udah ada audio steering switch dan tombol-tombol lainnya, fitur selamatan yang akan kita bahas nanti, pedal shift, dan odometernya udah ada tampilan digitalnya yang cukup besar dan colorful ya, walaupun masih ada jarum-jarumnya sedikit. Nah, dia juga udah ada power backdoor yang bisa diaktifkan nggak cuma melalui tombol tapi juga ada fitur suaranya, voice command-nya. Ada panoramic sunroof yang full elektrik, nggak kayak pabrikan tegak, AC digital, dan ada juga di sini colokan USB-C yang ada 4 sampai di belakang. Head unitnya besar, touchscreen, terlihat modern juga bentuknya. Ada Android Auto dan Apple CarPlay yang penting, jadi tampilan layar HP bisa masuk di situ. Power window full auto, joknya full leather seat, walaupun ini masih kulitnya berasa bahan sintetis ya. Dan belakang sudah captain seat tentunya yang tipe Q ini, jadi duduknya berasa lebih eksklusif dan lebih lega juga. Tidak lupa juga di belakang itu ada electric leg rest dan recliningnya itu elektrik gitu. Walaupun yang depan ini belum elektrik gitu. Jadi memang lebih ditujukan ke penumpang belakang yang lebih merasakan kemewahannya. Gak berhenti sampai di situ. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment system. Jadi kan bisa nonton di belakang situ, kayaknya bisa nyambung ke Netflix kayaknya. Ada juga power outlet di sebelah sana, jadi kalian gak akan kehabisan baterai atau daya di gadget kalian. Juga sudah build quality-nya meningkat. Soft touch di sebelah sini, soft touch juga di sebelah sini untuk di dashboard dan door trim-nya. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charger di sebelah sini di dalam console box-nya. Jadi memang secara fitur hiburan, secara fitur hiburan mobil ini udah lengkap banget. Apa yang kalian bisa bayangkan ada di sini. Bahkan menurut kami secara fitur ini udah jauh di atas Fortuner. Dan alasan keduanya adalah karena mobil ini juga nggak berkompromi dengan fitur keselamatan. Jadi cocok buat kalian yang mau cari mobil yang banyak fitur hiburan dan juga fitur keselamatan. Karena dua-duanya itu sama-sama penting untuk ada di mobil keluarga. Dia punya 6 airbag, punya TSS Toyota Safety Sense, dan untuk yang Q ini udah dapat bawaan dashcam bawaan sini, merek Toyotanya. Dia juga sudah punya kamera 360, parking sensor, ISOFIX, vehicle stability control, hill start assist, ABS EBD brake assist sudah lengkap. Dia juga sudah punya cakram depan belakang. Udah ada apa lagi? Parking sensor tentunya juga sudah ada ya di sini ya. Dan dia juga sudah punya ada cabin sterilizer. Nah, jadi udara dalam kabin tetap dijaga dalam kadar yang sehat, bersih gitu loh. Oh iya, dan juga dia juga sudah dilengkapi dengan platform terbaru, TNGA. Nah, jadi TNGA itu adalah platform yang juga sistem keselamatan aktif ya. Karena platform ini platform baru, lebih kokoh, lebih bagus, dan tentunya memang bukan platform yang murah untuk di lini mobil Toyota. Kalian cari aja, beda pasti harga-harga mobil Toyota yang platformnya TNGA dan yang belum TNGA. Nah, tapi platform TNGA ini nggak bicara juga cuman untuk fitur keselamatan, tapi juga akan kita rasakan manfaatnya di rasa berkendara nanti. Yang itu akan kita bahas di alasan ketiga untuk memiliki mobil ini. Lanjut ke pengalaman berkendara. Nah, kalau duduk di Zenix ini itu udah beda banget sama duduk di Reborn. Duduk di Zenix itu jauh lebih nyaman dibandingkan di Reborn.
Mungkin karena joknya lebih empuk atau cuman mungkin tersugesti, tapi enggak sih, posisi duduknya memang lebih enak. Lebih commanding juga untuk mobil yang dimensinya jelas lebih besar daripada Reborn ini. Armrest posisinya pas, visibilitas pun juga enak di sini ya. Kaca belakang juga besar, ya ada kaca mati sebelah sini untuk minimalisir blind spot, tapi juga sudah dibantu dengan TSS, ada blind spot monitoring sistemnya juga, dan segala-galanya enak gitu loh. Di sini jadi seperti bawa apa ya? Dashboard ini mirip Foxy karena dia ini posisi tools transmisi agak ada di atas gini ya. Tapi ya memang lebih enak posisi duduknya dibandingkan Reborn. Sudah improvement. Nah, tapi selain itu kalau kita bicara bantingan, ini kita akan lewatin polisi tidur sebentar lagi. Kalau kita lewatin bantingan sini, set. Nah, dia empuk. Nih kita kalau kita coba hajar ya speed bumpnya ya. Hajar kecepatan 40. Tuh, enak loh. Menurut kami ini mobil apa ya? Salah satu mobil yang dia masih sesuai namanya, walaupun dia Kijang Innova, tapi udah bukan Kijang Innova banget gitu ya. Udah jauh banget, udah platform baru, mesin baru, teknologi baru semua. Udah nggak kayak Innova yang kita kenal sebelumnya. Tapi kalau kita bicara pas dipakainya, ini mobil masih berasa Innova karena suspensinya empuk, nyaman gitu loh. Jadi membuat kadang berpikir kalau kalian cari mobil keluarga 3 baris ya, kalau misalnya Alphard masih kemahalan di luar budget kalian, pakai ini aja tuh udah enak gitu loh. Mungkin kalau Foxy masih sedikit terlalu mahal juga, ini aja udah cukup. Udah captain seat, udah ada electric leg rest, fitur udah banyak, suspensi empuk ini juga udah nyaman gitu loh. Ini jelas kendaraan yang bisa kalian pakai sehari-hari ataupun ketika kalian pergi beramai-ramai bersama keluarga kalian, karena secara bantingan empuk banget, enak lah pokoknya, enak, nggak ada keluhan, masih seperti Innova, cocok, masih menyandang nama Innova tuh cocok memang kalau bicara rasa berkendaranya. Oke, sekarang kita mau tes handling mobil ini, apakah dia ada improvement juga dibandingkan Reborn. Yuk kita coba. Bodinya lebih stabil ya, platform barunya ini lebih stabil memang. Oh iya, enak. Tapi enggak loh, enggak lebih limbung dari Reborn loh ini loh. Wah, mantap sih. Buat teman-teman yang belum tahu, platform TNGA itu memang di develop itu nggak murah biayanya sama Toyota. Dia memang platform yang bukan sekedar gimmick, tapi memang dipakainya tuh enak. Jadi kalau teman-teman pengen cari mobil Toyota yang mobilnya udah berasa bukan Toyota yang dulu, itu teman-teman cari mobil Toyota yang platformnya di TNGA. Dan salah satu mobil platform TNGA yang paling laris di Indonesia ya si Zenix ini, karena memang bener-bener dia naik kelas banget secara experience, secara fitur dibandingkan Innova generasi sebelumnya. Walaupun memang sekarang Zenix gak bisa dipungkiri harganya cukup mahal ya yang baru. Kalau second kayak gini udah murah. Nah, tapi ya ini secara driving experience ini udah meningkat semua dibandingkan Reborn gitu loh. Saat ini memang Reborn keunggulannya hanya ya mesinnya yang memang masih terkenal bandel dan penggerak belakang. Sedangkan mesinnya ini dia penggerak depan. Nah, karena kita sudah mulai senggol-senggol mesin, yuk kita bahas alasan keempat untuk memiliki si Zenix ini. Toyota Innova Zenix dibekali mesin 2000 cc berkode M20A, 4 silinder segaris DOHC Dual VVTi dengan teknologi hybrid. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 150 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 187 Nm pada putaran 4400 sampai 5200 rpm. Sedangkan untuk motor listriknya, di atas kertas tenaga yang dikeluarkan bisa mencapai 111 HP dan torsi 206 Nm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke penggerak roda depan. Kenapa dari tadi gue bilang kalau Zenix ini memang all improvement dari Reborn? Karena dari tadi kita coba fitur hiburan dia lengkap, fitur keselamatan dia lengkap, dipakainya juga segala sisi lebih enak, sampai ke mesinnya pun sebenarnya bisa dibilang improvement. Karena dibandingkan MPV hybrid lain yang ada di Indonesia, mungkin seperti Serena Hybrid ya, kalau sekarang mungkin ada Honda Stepwagon ya yang paling baru, bisa diadu atau bisa dibilang
Innova Zenix mungkin yang jadi paling irit nantinya. Karena dengan hybrid ini kita keliling-kelilingin 20 km per liter. Gak ada Innova sebelumnya yang bisa dapat angka ini gitu loh. Dan ini kita dari tadi macet apa kita biarin aja gitu. Karena sistem hybridnya si Toyota itu udah bagus banget. Makanya kenapa gue bilang walaupun si Zenix ini sekarang dia bukan yang terbaik mungkin kalau kalian cari dari sisi tenaga. Walaupun kalau 0-100 ini bisa lebih kencang daripada Innova diesel. Tapi Toyota itu pabrikan yang udah ngedevelop teknologi hybrid mereka lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika pabrikan-pabrikan lain belum main hybrid. Jadi ketika sekarang dia punya teknologi hybrid yang mereka udah pede, itu mereka bagusnya bukan gimmick. Memang benar-benar bagus gitu loh. Memang teknologi ini teknologi baru yang bukan teknologi murah. Tapi setidaknya manfaatnya terasa banget. Jadi kalau kalian cari mobil keluarga yang irit, yang nyaman, kita nggak beli lama-lama, kalian harus pilih si Zenix ini. Karena dia diadu sama yang lainnya, secara tenaga dia nggak kalah, secara irit dia bisa dibilang juara. Walaupun lagi-lagi ya penggerak depan. Tapi penggerak depan kita dapat plusnya itu lebih nyaman dibandingkan Innova generasi sebelumnya. Kalau kalian cari yang memang bisa naik turun tanjakan curam atau gimana, Innova diesel memang masih lebih unggul. Tapi kalau kalian cari sekedar mobil nyaman untuk dalam kota, luar kota, berjalan jauh di tol, yang nyaman, yang irit, Zenix sudah jelas jauh lebih unggul. Dan gak heran kalau sampai sekarang mobil ini ya memang terbukti laku dari pertama lahir. Dan alasan terakhir untuk memiliki si Innova Zenix ini adalah alasan yang sangat Innova banget, yaitu akomodasinya. Jadi Innova itu kenapa jadi salah satu mobil paling laris dalam sejarah Indonesia? Adalah karena mobilnya memang benar-benar semultifungsi itu. Kalian mau pakai harian sendiri, cocok. Kalian mau bawa ke kondangan, kelihatan rapi juga, kelihatan keren. Kalian mau pakai buat usaha kalian, bawa-bawa barang, cocok juga. Innova Reborn itu 930-an liter kalau nggak salah deh tampungnya ketika ini semua udah dilipat. Kalau si Innova Zenix, kita contohin aja ini. Kalau udah dilipat, pertama Toyota udah belajar dari Honda. Dia bikin ketika dilipat itu udah bisa jadi rata lantai. Jadi jok bawahnya itu ikut turun. Ini membuat lebih praktis dan memperbesar daya tampung si Innova Zenix ini juga. Total si Innova Zenix ini bisa nampung hampir 1000 liter kapasitasnya. Artinya kalau kalian mau bawa-bawa barang, misalnya kalian mungkin usaha apa perlu bawa barang banyak, ini mobil udah lebih mengakomodir lagi daripada Innova Reborn. Dan ini menjadi salah satu daya tarik dia juga sebenarnya, karena memang bisa dibilang ini adalah salah satu MPV, mungkin medium MPV yang daya simpannya itu paling luas di Indonesia. Dia lebih luas daripada Wuling Cortez kayak satu saingan dia saat ini ya, belum ada lagi sekarang. Dan ini ada tempat penyimpanan nggak tertutup. Kalau kalian mau menyimpan barang-barang ekstra di bawah. Jadi walaupun dia sudah berubah total dibandingkan generasi-generasi Innova sebelumnya, tapi nilai inti dari yang namanya sebuah Kijang Innova itu masih dipertahankan. Kenyamanannya masih enak buat dipakai sehari-hari. Nyamannya itu pas, berada di tengah-tengah, bukan yang tidak terjangkau mungkin seperti Alphard untuk kebanyakan orang, tapi juga tetap ada di level yang terjangkau untuk banyak orang. Dan akomodasinya pun tetap seperti Innova yang dulu yang bisa kita manfaatkan untuk bawa-bawa barang banyak, kita siksa, kita taruh barang banyak, bahkan lebih besar lagi sekarang dia tampungnya. Tapi sudah bukan Innova yang dulu yang kita kenal yang pelit fitur, mungkin build quality yang kurang atau apapun itu. Karena dia dari segi fitur, keselamatan, hiburan, dan rasa berkendara semuanya upgrade dari Toyota Innova Reborn. Itu dia friends 5 alasan untuk memiliki Toyota Innova Zenix Hybrid. Mobil yang mengalami peningkatan hampir di segala sisi dibandingkan Innova generasi sebelumnya. Mobil keluarga yang bisa dibilang teririt dan paling mengakomodasi dari seluruh pilihan yang ada saat ini. Dan mobil keluarga yang memiliki teknologi yang sudah didevelop oleh pabrikan yang memang ahli dan sudah berpengalaman di bidangnya, yaitu teknologi hybrid. Nah, buat teman-teman yang masih meragukan mungkin apakah dibanding Reborn ini pilihan yang tepat, memang dia bukan Innova yang setangguh Innova generasi sebelumnya.
tapi dia merupakan Innova yang mengalami peningkatan di berbagai sektor lainnya dibandingkan Innova-Innova generasi sebelumnya. Oke friends, kayak segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dan subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.